Bab 3026, Bola Bumi Ajaib. Keluarga Takeda yang dulunya merupakan keluarga terkuat di negeri anjing besar, mengira mereka akan mampu mencapai puncak lagi setelah menghancurkan keluarga Watanabe, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dewa pembunuh akan tiba-tiba muncul. Membunuh orang-orang kuat dari keluarga Takeda bagaikan membunuh ayam. Pertama para tetua dan sekarang para kepala keluarga semuanya terbunuh tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Sisanya yang merupakan anggota keluarga biasa, kini mereka semua ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Melihat dewa kematian datang ke arah mereka, semua orang menjadi sangat takut hingga mereka bersembunyi di sana-sini, berharap mereka bisa merangkak ke celah tanah. Untungnya, Ye Bufan mengabaikan mereka, tetapi menendang pintu aula dan langsung masuk. Menurut ingatan Takeda Nobunaga, keluarga Takeda hanya melakukan satu hal dalam 100 tahun terakhir, yaitu mencari harta karun di mana-mana dan bekerja keras untuk membangkitkan Yamata no Okami. Namun pada kenyataannya, di antara harta karun yang ditemukan, hanya beberapa saja yang tercatat dalam gulungan perkamen, sedangkan yang lainnya merupakan aksesoris tambahan. Tetapi benda-benda ini amat berharga, jadi semuanya dikumpulkan di rumah harta keluarga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setelah ratusan tahun terkumpul, harta karun keluarga Takeda sudah pasti yang terkaya di antara semua keluarga besar di seluruh negeri anjing besar, dan bahkan di seluruh bumi. Beberapa benda ini berasal dari lelang besar, beberapa dari perampok makam, dan beberapa dari reruntuhan kuno. Singkatnya, ada berbagai macam benda. Justru karena inilah Ye Bufan tergoda. Karena masih ada waktu tersisa, dia mungkin juga akan menghancurkan rumah harta karun keluarga mereka sepenuhnya. Berjalan ke aula menurut ingatan Takeda Nobunaga, ia segera menemukan mekanisme rumah harta karun bawah tanah. Setelah membukanya, sebuah pintu rahasia terbuka di dinding. Ada mekanisme tradisional yang tersembunyi di balik pintu rahasia, tetapi semuanya hancur di bawah kendali pisau spiritual Ye Bufan. Melalui pintu ini, ada ruang terbuka yang sangat luas di bawahnya, dan di depannya ada pintu paduan berteknologi tinggi yang paling canggih. Biasanya, benda ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh meriam, tetapi di depan Ye Bufan, benda ini seperti kertas dan hancur berkeping-keping hanya dengan satu tendangan. Setelah memaksa masuk, mereka mendapati bahwa pertahanannya memang sangat ketat, bahkan ada formasi jebakan kecil. Jika dia bandit biasa, dia mungkin akan langsung terjebak oleh formasi itu setelah tiba di sini. Namun di mata Ye Bufan, hal ini sama sekali tidak sulit. Dia hanya menendang bagian tengah formasi dan berjalan masuk ke dalam rumah harta karun. 1 jam yang lalu, jika seseorang mengatakan kepada Takeda Nobunaga bahwa rumah harta karun keluarga mereka dapat dengan mudah dihancurkan, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tetapi sekarang hal itu benar-benar terjadi. Total ada 10 garis pertahanan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menghalangi Ye Bufan. Setelah beberapa menit, mereka bertiga sudah sepenuhnya berada di dalam rumah harta karun. Ya ampun, keluarga Takeda kaya sekali. Liu Yun langsung tercengang melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Hanya emas yang menumpuk seperti gunung, sedangkan permata, giok, barang antik, kaligrafi, dan lukisan lainnya tidak terhitung jumlahnya. Jika semua hal ini digabung, nilainya yang sangat besar tidak dapat diukur. Ye Bufan hendak naik ke surga, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal duniawi ini. Dia hanya memasukkan semuanya ke dalam istana Raja Naga dengan sebuah pikiran. Kemanapun indera spiritualnya lewat, harta benda dalam gudang itu diambil satu demi satu. Harus dikatakan bahwa koleksi keluarga Takeda memang sangat kaya, dan bahkan ada lebih dari selusin artefak spiritual yang diwariskan dari zaman kuno. Namun, benda-benda ini tetap tidak menarik bagi Ye Bufan. Dia hanya melihatnya dan menyimpannya. Hanya dalam waktu 10 menit, rumah harta karun yang awalnya memiliki radius 1 km itu berhasil dikosongkan sepenuhnya. Tepat saat Ye Bufan hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ia terkejut saat menemukan ada sesuatu yang tertinggal di sudut rumah harta karun itu. Benda itu seukuran bola basket, berwarna kaki, dan tampak biasa-biasa saja dan tidak mencolok,
seperti bola tanah. Ye Bufan sangat terkejut. Dia tahu betul bahwa benda ini jelas bukan benda biasa. Itu bahkan harta karun terkuat yang pernah dilihatnya, karena indera spiritualnya bahkan tidak dapat mendeteksinya. Dengan kata lain, matanya bisa melihat bola bumi, tetapi indera spiritualnya tidak bisa mendeteksinya. Itulah sebabnya bola bumi itu terlewatkan begitu saja dan tidak dibawa ke istana Raja Naga. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi Ye Bufan telah mencapai puncak alam ini, dan orang dapat membayangkan betapa kuatnya kekuatan mentalnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama indera spiritual memindai, sebutir pasir pun dapat dengan mudah ditemukan, tetapi bola tanah seukuran bola basket ini tidak dapat dilihat. Untuk memastikan dia tidak salah, dia menutup matanya dan menggunakan indera spiritualnya untuk memindai lagi, tetapi tidak menemukan apapun di sana dan dia tidak melihat apapun. Aku membuka mataku dan melihat bola tanah itu dengan jelas lagi. Sungguh aneh. Ye Bufan tampak terkejut. Dia berjalan mendekat, mengulurkan tangan, dan mengambil bola tanah di tangannya. Akhirnya, dia terkejut lagi. Benda ini terasa sangat kokoh di tangan, dan benar-benar ada, tetapi begitu ringan hingga hampir tidak berbobot. Ini, apa-apaan ini? Aneh sekali. Ye Bufan benar-benar bingung. Biasanya, dia telah melihat banyak harta karun. Dia telah memperoleh semua jenis harta karun dari surga dan bumi di pulau surga sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun seperti itu. Bahkan setelah mencari melalui tradisi pengobatan kuno, tidak ada catatan tentang bola bumi ini. Melihatnya memegang bola tanah dengan linglung, Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah ada yang salah dengan benda ini? Tahukah kamu apa ini?" Saat Ye Bufan berbicara, dia menyerahkan bola tanah itu kepada Leng Qingqiu dan Liu Yun untuk diperiksa. Awalnya mereka berdua tidak berpikir apa-apa, tetapi mereka segera menyadari keanehannya dan terkejut. Liu Yun membuka mulutnya lebar-lebar, bagaimana bisa ada hal ajaib seperti itu? Bahasa Indonesia, Ye Bufan melihatnya lagi dengan saksama, tetapi masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Segalanya hampir selesai, dan sekarang dia harus bergegas ke Pulau Ikan Terbang. Dia tidak punya waktu untuk terus memperhatikan bola tanah ini, jadi dia bersiap untuk mengirimkannya ke Istana Raja Naga. Namun, ia kemudian menyadari bahwa ia tidak dapat menguncinya dengan kekuatan mentalnya dan tidak dapat mengirimkannya sama sekali. Pada akhirnya, ia hanya dapat membawa benda ini kembali ke Istana Raja Naga. Namun yang tidak pernah disangka-sangka ialah ketika sosoknya baru saja muncul di atas Pulau Raja Naga, bola tanah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi asap kuning kecoklatan yang menyebar dengan cepat. Dan ini baru permulaannya. Saat asap menghilang, seluruh Istana Raja Naga mulai bergetar. Bumi berguncang, sungai-sungai mengalir deras, dan energi tak dikenal melonjak di udara sekitar. Ini, apa yang terjadi? Sebagai penguasa Istana Raja Naga, ini adalah pertama kalinya Ye Bufan menghadapi situasi seperti itu. Dia mencoba merasakan dan mengendalikannya, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik ini, tidak ada yang dapat dilakukannya selain menenangkan diri, menonton dengan tenang, dan memikirkan penyebab insiden tersebut. Apakah semua ini karena bola tanah itu? Ingatlah bahwa perubahan ini terjadi di Istana Raja Naga setelah saya membawa bola tanah masuk. Apa sebenarnya yang dapat mengubah dunia kecil di luar angkasa? Setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang Istana Raja Naga mulai meluas 10 kali lipat dan 100 kali lipat ke daerah sekitarnya. Itu sebenarnya 1000 kali lebih besar dari sebelumnya, dan energi spiritual menjadi semakin kaya. Gunung-gunung tampak lebih megah, sungai-sungainya lebih lebar, dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang tidak dapat ia rasakan. Ia tahu ada perubahan tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah berpikir cukup lama, dua kata tiba-tiba muncul di benaknya, tingkatkan. Istana Raja Naga telah ditingkatkan. Bab 3027, Peningkatan Istana Raja Naga. Sekitar 1/4 jam kemudian, Istana Raja Naga berangsur-angsur kembali tenang, dan pikiran Ye Bufan kembali mengendalikan dunia. Dia masih penguasa dunia ini, tetapi beberapa hal berbeda. Sama seperti yang baru saja ia rasakan, dunia kecil sebelumnya telah ditingkatkan.
Meskipun ia tidak yakin sudah mencapai level berapa sekarang, dunia itu jelas tidak setingkat sebelumnya. Sesuatu telah berubah, tetapi ia tidak dapat mengingat dengan pasti di mana perubahannya. Tepat saat dia hendak merasakannya dengan saksama, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya keluar dari istana Raja Naga. Apa yang terjadi? Ye Bufan tiba-tiba terlempar keluar dari istana Raja Naga. Ia kebingungan. Mungkinkah dunia ini berada di luar kendalinya? Liu Yun dan Leng Qingqiu menunggu di luar, tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa butuh waktu begitu lama. Pada saat ini, Ye Bufan tiba-tiba muncul, dan kemudian cahaya kuning tenggelam ke lautan kesadarannya. Apa yang sedang terjadi? Penuh keraguan, Ye Bufan bergegas memeriksa dan melihat ada benda seukuran kacang di lautan kesadarannya. Benda itu tampak seperti sebutir pasir kekuningan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika benda ini dilemparkan ke tumpukan pasir, ia tidak dapat dibedakan sama sekali. Apa ini? Begitu dia memikirkannya, benda kecil itu muncul di telapak tangannya. Apakah ini istana Raja Naga? Ye Bufan tiba-tiba menyadari bahwa benda kecil ini tampaknya adalah istana Raja Naga yang telah ditingkatkan. Sebelum peningkatan, istana Raja Naga adalah ruang terpisah, dunia kecil terpisah, yang tetap dan tidak dapat dipindahkan. Dibandingkan dengan pulau surga sebelumnya, pulau ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dan memiliki beberapa pintu masuk, sehingga dapat dimasuki bahkan dari benua Kunlun. Tapi itu saja. Tidak mungkin untuk mengambilnya. Itulah sebabnya semua Raja Naga sebelumnya meninggalkannya di dunia ini sebelum naik tahta. Namun sekarang berbeda. Setelah peningkatan, istana Raja Naga menjadi terlihat. Saya dapat mengambilnya kapan saja dan membuka antarmuka manapun. Memikirkan hal ini, dia merasa gembira. Untuk membuktikan idenya, dia memasuki istana Raja Naga lagi. Fakta telah membuktikan bahwa dugaan sebelumnya tidak salah. Sekarang Anda dapat memasuki istana Raja Naga kapanpun Anda mau, dan ketika Anda tidak ingin masuk, Anda dapat menyimpannya di lautan kesadaran. Hahaha, kali ini aku menemukan harta karun. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia masih belum mengerti apa itu bola tanah, itu jelas merupakan harta karun langka yang secara langsung membantu meningkatkan dunia luar angkasanya yang kecil. Seperti kata pepatah, sebuah bantal jatuh dari langit tepat saat dia tertidur. Dia telah berencana untuk mengatur urusan pemakaman istana Raja Naga, tetapi sekarang situasinya tiba-tiba meningkat. Setelah keributan itu, Ye Bufan juga membawa Leng Qingqiu dan Liu Yun masuk. Mereka langsung terkejut saat masuk. Khususnya Leng Qingqiu, dia juga salah satu pewaris Kepulauan Putri Sembilan Naga. Dia sangat mengenal tempat ini dan langsung merasakan perubahan di istana Raja Naga. Kakak Ye, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa istana Raja Naga berbeda? Itu jelas berbeda. Ye Bufan menceritakan kejadiannya secara singkat, dan akhirnya berkata, saya merasa istana Raja Naga hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya berubah, tetapi juga mengalami perubahan kualitatif. Pada titik ini dia menatap Leng Qingqiu. Coba tempat ini dan lihat apa yang berbeda dari sebelumnya. Bagus. Leng Qingqiu setuju, dan pedang di tangannya melompat keluar, dan cahaya pedang tajam terakhir menebas ke arah ruang di depannya. Dia sekarang telah mencapai puncak level kultivasinya, ditambah dengan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan. Jika sebelumnya itu adalah istana Raja Naga, pedang ini pasti akan membuat ruang bergetar atau bahkan terkoyak. Namun, kini tidak terjadi apa-apa seperti yang diharapkan. Energi pedang itu menembus udara dengan suara keras, lalu perlahan menghilang tanpa menimbulkan dampak apapun. Ruang ini tampaknya lebih stabil daripada di luar. Leng Qingqiu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa istana Raja Naga saat ini tidak hanya melampaui bumi dalam hal level, tetapi juga melampaui negeri Dongeng Kunlun, mencapai level eksistensi yang lain. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya memahami penyebab perubahan yang selama ini tidak dapat dia pahami. Yaitu bahwa ruang menjadi semakin stabil. Istana Raja Naga sebelumnya mampu menjebak binatang buas beruang harimau emas, yang sudah menjadi batasnya. Jika kemudian digantikan oleh Duan Muci, saya khawatir dunia kecil ini akan langsung terkoyak. Bagaimanapun,
Kekuatan lawan terlalu kuat, dan ruangnya sendiri terlalu lemah. Namun sekarang tampaknya sangat berbeda. Ruang yang kokoh seperti itu mungkin tidak dapat ditembus bahkan oleh makhluk abadi tingkat rendah. Namun, ini hanya sekadar ide teoritis. Jika aku benar-benar bertemu dengan makhluk abadi yang kuat, aku khawatir aku tidak punya cara yang baik untuk membawanya ke sini. Apapun yang terjadi, peningkatan Istana Raja Naga jelas merupakan hal yang hebat. Setidaknya hal itu menyediakan satu cara lagi untuk menyelamatkan nyawa. Baiklah, ayo kita keluar. Awalnya ada banyak waktu untuk sampai ke Pulau Flying Fish, tetapi setelah penundaan ini, waktunya menjadi sempit. Kita bisa mempelajari masalah Istana Raja Naga secara perlahan nanti. Sekarang kita harus menyelamatkan Lu Bengxia dan Watanabe Yui. Setelah ketiga orang itu pergi, Istana Raja Naga sekali lagi berubah menjadi seukuran sebutir pasir dan muncul di lautan kesadaran Ye Bufan. Berdasarkan petunjuk dalam ingatan Takeda Nobunaga, dia langsung memanggil Jiu Tian dan bergegas menuju ke arah timur. Pada saat yang sama, di lokasi saluran luar angkasa Kunlun Fairyland, dua sosok muncul di udara. Orang-orang yang datang adalah dua orang abadi virtual yang mengejar mereka, Gu Qian dan Yanshu. Bahasa Indonesia, setelah keluar, Gu Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu memang antarmuka tingkat rendah, energi spiritualnya sangat tipis. Jangan khawatir, ayo kita temukan Ye Bufan secepatnya, dapatkan kembali apa yang diinginkan Raja Abadi, lalu kembali ke alam abadi secepatnya. Yanshu melihat sekeliling dan berkata, bagaimana kalau begini? Untuk meningkatkan efisiensi, kamu pergi ke timur dan aku ke barat. Kita akan bertemu lagi setelah menemukan harta karun itu. Bisa, Gu Qian mengangguk, dan mereka berdua pun berpisah, sama sekali tidak mempedulikan masalah keselamatan. Dalam pikiran mereka, dalam antarmuka tingkat rendah seperti itu, mustahil bagi siapapun untuk mengancam mereka, seorang abadi sejati. Setelah berdiskusi, mereka berdua terbang cepat menuju kejauhan, satu ke timur dan satu ke barat. Tak seorang pun dari mereka yang mengenal Ye Bufan, jadi dia melepaskan indera spiritualnya yang kuat saat terbang. Selama dia menemukan seorang pemuda dengan kultivasi yang kuat, dia akan bertanya kepadanya dan mencari tahu. Pulau Flying Fish sebenarnya bukanlah sebuah pulau, melainkan rangkaian 8 pulau kecil yang tersusun seperti ikan, oleh karena itulah dinamakan Pulau Flying Fish. Tempat ini berjarak ribuan mil dari Great Dog Country dan merupakan pulau terpencil, jadi biasanya tidak ada orang di sini. Namun, situasi saat ini berbeda. Sebuah kapal pesiar besar diparkir di depan Pulau Flying Fish. Dek kapal pesiar itu dipenuhi pria-pria berpakaian hitam, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan simbol keluarga Takeda tercetak di dada mereka. Orang-orang ini semuanya samurai dari keluarga Takeda, dan 100 dari mereka diikat rapi di depan mereka. Yang memimpin kelompok itu adalah dua wanita muda dan cantik, Lu Bengxia di sebelah kiri dan Watanabe Yui di sebelah kanan. Ada kursi sofa yang nyaman di haluan, yang diduduki oleh seorang pemuda berusia 20-an. Dia adalah tuan muda keluarga Takeda, Takeda Ryota. Bab 3028 Yamata no Orochi. Ryota Takeda sedang duduk di haluan perahu, menatap 8 pulau kecil di depannya, seolah sedang melihat keindahan yang tiada taraf. Kapal pesiar telah diparkir di sini selama beberapa jam. Semua orang di kapal berdiri di geladak, bingung dan bingung apa yang mereka lakukan di sini. Apalagi semua orang di keluarga Watanabe awalnya mengira mereka akan mati setelah ditangkap, namun mereka tidak menyangka budidaya mereka akan disegel dan dibawa ke sini. Melihat sekeliling, kecuali 8 pulau kecil, terdapat air laut yang luas di sekelilingnya, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang akan dilakukan pihak lain. Watanabe Yui memandang Lu Bengxia di sebelahnya, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Nona Bengxia, maaf, berita saya datang terlambat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun Lu Bengxia belum memulai perjalanan kultivasinya, dia telah melihat angin kencang dan ombak mengikuti Ye Bufan, jadi dia tidak merasa terlalu panik saat ini. Liu Yun awalnya diminta untuk melarikan diri dan mencari bantuan dari Tiongkok, dengan harapan bala bantuan dapat dikirim ke sana. Namun menilai dari situasi saat ini, meskipun bala bantuan datang ke sana,
mereka mungkin tidak dapat menemukan diri mereka sendiri. Watanabe Yui berkata, sialan, aku tidak tahu kenapa keluarga Takeda begitu gila. Kenapa mereka membawa kita ke sini? Siapa yang tahu? Lu Bengxia berkata dengan tenang, meskipun saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, saya yakin itu jelas bukan hal yang baik. Melihat dia begitu acuh tak acuh, Watanabe Yui sedikit terkejut. Nona Bengxia, apakah kamu tidak gugup? Lu Bengxia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah berkah, bukan kutukan, dan kamu tidak bisa menghindarinya. Dulu, kakak Ye pasti akan datang untuk menyelamatkanku saat ini, tapi sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Jika saudara Ye tidak ada di sini, hidup atau mati sebenarnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Berbicara tentang ini, wajah tampan pria itu muncul di benaknya lagi, dan dia melihat bahwa 2 tahun akan segera berlalu. Selama periode ini, dia tidak tahu berapa banyak penyakit cinta yang telah dia berikan, dan berapa banyak air mata yang diam-diam dia keluarkan. Mendengar dia menyebut Ye Bufan, ekspresi Yui Watanabe tiba-tiba menjadi gelap. Sebagai seorang remaja putri, hatinya tertuju pada pria itu, namun dia tahu bahwa dia tidak layak, jadi dia tidak pernah menunjukkannya. Dan melihat hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tidak tahu apakah dia bisa melihatnya lagi sebelum dia meninggal. Pada titik ini, keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Saat ini, 8 pulau kecil di haluan tiba-tiba bergerak. Lu Bengxia tertegun sejenak. Awalnya, dia mengira dia terpesona. Namun kemudian diketahui bahwa 8 pulau kecil itu benar-benar bergerak. Pulau-pulau tersebut perlahan melayang ke atas dan kemudian bergetar hebat, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan darinya. Yang lain juga memperhatikan hal ini. Mungkinkah itu gempa bumi? Namun kemudian diketahui laut tenang dan kapal pesiar tetap stabil seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda gempa sama sekali. Yang bergerak hanyalah 8 pulau kecil di depannya. Apakah Tuan Yaki akhirnya terbangun? Takeda Ryota yang sedang duduk di haluan perahu, melompat seolah diberi suntikan darah, mengepalkan tangan dan wajahnya penuh kegembiraan. Di bawah pandangan semua orang, 8 pulau kecil menjulang semakin tinggi, dan akhirnya semuanya berada di udara, dengan tubuh ular besar di bawahnya. Setelah guncangan hebat, puing-puing di 8 pulau kecil tersebar seluruhnya, memperlihatkan 8 kepala besar. Kemudian 2 mata besar berwarna merah darah terbuka di setiap kepala, memandang sekeliling dengan dingin. Ini sebenarnya ular. Lu Bengxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun dia sedikit sedih dalam hidup dan mati, sebagai seorang wanita yang tiba-tiba melihat ular besar berkepala 8, dia pasti berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Di sebelahnya, Yui Watanabe bahkan lebih ketakutan darinya. Apakah ini Dewa Agung Yamata? Apakah legenda itu benar? Sebagai penduduk asli negara Inu besar, dia secara alami mengetahui nama Yamata no Okami, tapi dia selalu menganggapnya sebagai legenda sebelumnya, tapi dia tidak ingin melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Pulau ini sudah ada di sini entah sudah berapa tahun, dan ternyata adalah Yamata no Orochi yang sedang tidur. Yamata no Orochi pada awalnya bergerak perlahan, seolah-olah baru saja bangun, tetapi ketika ke-16 matanya terbuka, gerakannya tiba-tiba menjadi cepat dan ganas. Tubuh besar itu berayun dengan cepat. Meski telah muncul hampir 100 kaki di atas air, tubuh di bawahnya masih belum terlihat, yang menunjukkan betapa besarnya tubuhnya. Ho ho ho, 8 kepala besar itu meraung bersama-sama dengan penuh semangat, dan suaranya menggemparkan dan memekakkan telinga. Semua orang di atas kayu lapis menjadi pucat karena guncangan, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, di bawah gejolak tubuh besar itu, air laut yang semula tenang tampak mendidih, menimbulkan gelombang besar. Untung saja kapal pesiar tersebut cukup besar dan menjaga jarak tertentu, sehingga tidak terbalik diterjang ombak besar. Ada ular sebesar itu. Lu Bengxia ketakutan saat melihatnya. Dia belum pernah melihat monster sebesar ini seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, Yamata no Orochi akhirnya tenang. 8 kepalanya yang besar menjulang ke langit di atas kapal pesiar, dan 16 matanya yang besar berwarna merah darah memancarkan cahaya yang menawan. Siapa yang membangunkanku?
Kepala kelima berbicara, mengucapkan kata-kata manusia. Ini aku. Takeda Ryota berdiri dengan semangat dan membungkuk hormat. Tuan Yaki, keluarga Takeda saya membantu Anda bangun, dan itu memakan waktu 100 tahun penuh. Nada bicara orang ini penuh hormat dan ekspresinya penuh sanjungan. Bagus sekali. Hachi Gritsnake mengangguk dengan kepuasan, dan itu juga disebabkan oleh cedera serius ketika dia tidur. Di masa depan, keluargamu akan menjadi budakku. Ini adalah kehormatan keluarga Takeda saya. Mendapatkan janji Takeda ini terlalu gembira. Dengan dukungan Dewa Besar Hachiko, mereka tidak hanya dapat menyapu seluruh negara anjing besar, tetapi juga menyatukan seluruh batas bumi. Di bawah ular asli, di atas 10.000 orang. Suara Eid Kisnake sangat rendah, setelah tidur begitu lama, apakah Anda sudah menyiapkan darah untuk saya? Persiapan, persiapan, ini semua adalah pengorbanan untuk Tuhan. Takeda Liantai berkata kembali ke jarinya, menunjuk ke kerumunan di geladak. Pada saat ini, kerumunan keluarga Datu mengangkat keputusasaan. Ternyata seorang prajurit, dengan darah yang cukup, bagus dan bagus. Ular 8 ki berhenti di tengah jalan, dan menatap setengah musim panas, dan mata-mata darah melepaskan mata serakah. Penyihir, apakah ini benar-benar roh penyihir? Hahaha, Tuhan peduli tentang hal itu, tetapi saya tidak berharap bahwa saya baru saja bangun, dan saya menemukan makanan berdarah terbaik seperti itu. Setelah memakan Anda dan darah saya, Anda dapat mempromosikan level dan menjadi naga yang bersepeda 9. Petik 2. Lu Bengxia sangat putus asa. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menutup matanya dengan putus asa, dan air mata kristal-kristal tergelincir dari pipi yang adil. Brother Ye, kamu di mana? Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Bab 3029, Pertempuran yang mengejutkan. Melihat Lu Bengxia di depannya, Yamata no Orochi tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu hanya seekor ular besar yang aneh, orang masih bisa merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Melihat Yamata no Okami begitu bahagia, Takeda Ryota juga sangat gembira. Tampaknya pengorbanan ini tidak dipersiapkan dengan sia-sia, dan keluarga Takeda pasti akan mendapatkan manfaatnya di masa depan. Tuan Yaki, asalkan Anda bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan pengorbanan yang luar biasa ini? Sekarang aku menikmatinya. Yamata no Orochi meneteskan air liur, matanya penuh keserakahan. 8 lidahnya yang besar menjulur dan menjilati bibirnya. Kemudian kepala kelima membuka mulutnya dan menelan Lu Bengxia secara langsung. Nona Bengxia, Yui Watanabe berteriak kaget, namun sayang kultivasinya tertekan dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia tidak dapat membantu meskipun dia ingin melakukannya. Tepat saat Lu Bengxia hendak mati di sekok, tiba-tiba sebilah pisau tajam melesat melintasi langit. Ini adalah sinar pedang yang sangat kuat, panjangnya 10 kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan langsung menebas ke arah kepala kelima Yamata no Orochi. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan semua orang terkejut, termasuk Yamata no Orochi yang meneteskan air liur dan tidak siap sama sekali. Dengan suara keras, ia dihantam oleh cahaya pedang, dan tubuh besarnya terlempar mundur ratusan meter, menimbulkan gelombang besar di permukaan laut yang tingginya puluhan kaki. Kapal pesiar itu dihantam ombak besar dan terus-menerus terombang-ambing, terancam terbalik. Pada saat ini, 3 sosok mendarat di geladak dari langit, permukaan laut di sekitarnya dengan cepat kembali tenang, dan kapal pesiar besar itu juga menjadi stabil. Semua orang menoleh bersamaan. Lu Bengxia dan Watanabe Yui sama-sama menunjukkan ekspresi gembira dalam keputusasaan mereka. Ye Bufan dan 2 rekannya yang datang. Saudara Ye, Lu Bengxia menangis. Dia baru saja sampai di gerbang neraka, tetapi dia tidak menyangka bahwa pahlawannya akan muncul seperti yang diharapkan pada saat kritis. Kita bicarakan nanti. Ye Bufan menatapnya dengan pandangan menghibur, lalu menoleh untuk melihat ular besar di laut. Pria besar ini memberinya rasa penindasan yang hebat. Itu memang binatang buas yang diwariskan dari zaman kuno. Dari segi kekuatan, itu tidak kalah dengan binatang beruang harimau emas dari negeri dongeng Kunlun. Leng Qingqiu juga memiliki ekspresi serius. Meskipun pedang tadi agak jauh,
kekuatannya benar-benar dahsyat dan bahkan dapat membelah gunung menjadi berkeping-keping. Namun, pria besar di depannya hanya mundur beberapa ratus meter, dan kecuali bekas pedang di kepalanya, dia tidak terluka parah. Ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanannya. Kau bawa saja mereka pergi, serahkan ini padaku. Menyadari bahwa tidak akan mudah menghadapi orang ini, pasti akan terjadi pertempuran yang menegangkan dan sengit. Ye Bufan berbalik dan mengirim kapal pesiar bersama Lu Bengxia dan yang lainnya sejauh 10 mil, dan meminta Leng Qingqiu untuk bertugas menjaganya. Saudara Ye, hati-hati. Lu Bengxia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Baru pada saat inilah Takeda Ryota yang berada di dek berbalik dan menatap Leng Qingqiu dengan tajam. Siapa kau? Beraninya kau menghancurkan rencana keluarga Takedaku? Leng Qingqiu menoleh. Dia selalu menjadi orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pria ini dan hanya menebas dengan pedangnya. Ah! Takeda Ryota baru saja mengeluarkan setengah teriakannya sebelum ia terpotong dua oleh pedang. Hal yang sama terjadi pada seluruh keluarga Takeda, mereka semua tewas dalam kilatan pedang. Setelah membunuh orang-orang ini, Leng Qingqiu melambaikan tangannya lagi dan membuka semua titik akupuntur di tubuh setiap orang di keluarga Watanabe. Ini, semua pria kuat dari keluarga Watanabe menunjukkan ekspresi heran. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat kekuatan yang begitu dahsyat dan ilmu pedang yang begitu hebat. Semua orang tertegun sejenak, lalu melihat ke kejauhan. Pertarungan yang mengejutkan akan segera dimulai di sana. Ye Bufan berdiri di udara, menatap Yamata no Orochi di kejauhan. Manusia terkutuk, beraninya kau mengambil tubuh roh penyihirku. 16 mata Yamata no Orochi semuanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Meskipun ia merasa bahwa pemuda di depannya luar biasa, itu terkait dengan promosi garis keturunannya sendiri, dan ia tidak bisa membiarkan Lu Bengxia pergi sama sekali, biaya. Kamu seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia ini. Pergilah ke neraka. Setelah Ye Bufan selesai bicara, cahaya keemasan bersinar di tangannya, dan gigi naga itu berubah menjadi bilah pedang sepanjang 10 kaki, yang menebas dengan ganas. Mengaum, Yamata no Orochi mengeluarkan raungan marah, dan kepala di paling kiri tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan awan udara kuning tanah. Benda ini terlihat biasa saja, tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa kuat. Taring naga yang tidak bisa dihancurkan menebas bola udara itu, dan bola itu seperti peluru yang mengenai kapas penyerap. Bola itu tidak memiliki kekuatan sama sekali dan cahaya bilah tajam itu dengan cepat habis. Pertahanan yang kuat. Ye Bufan diam-diam mendesah dalam hatinya. Berdasarkan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, atribut tanah memiliki pertahanan terkuat. Aku tidak menyangka bahwa orang ini memiliki 8 kepala dengan 8 atribut. Dia memang binatang buas yang bertahan dari zaman kuno. Setelah menangkis pedang Ye Bufan, Yamata no Orochi juga melancarkan serangan. Kepala hitam membuka mulutnya dan tiba-tiba mengembuskan kabut hitam. Sebagai seorang jenius medis, Ye Bufan dapat melihat sekilas bahwa kabut hitam itu sangat beracun. Setelah dihembuskan, udara di sekitarnya terkorosi dan mengeluarkan suara mendesis. Atribut otak orang ini adalah racun, dan itu adalah racun yang sangat kuat. Jika orang lain, mereka tidak akan mampu mengatasinya dan hanya bisa menghindari serangan atau melarikan diri dengan panik. Namun, Ye Bufan berbeda. Dia langsung mengeluarkan botol pemurnian iblis dan langsung menyerap semua kabut beracun di depannya. Ular baki membeku sejenak, dan itu terburu-buru untuk mengejar Lupinelia, jadi dia mengambil cara yang paling kuat. Nak, masih ada beberapa kemampuan. Ular baki meluncurkan serangan lagi. Kepala biru membuka mulutnya, memuntahkan suasana biru yang samar. Ini adalah atribut es air. Ye Bufan dibekukan, dan seluruh orang itu dibungkus oleh kristal es besar. Di geladak kapal pesiar, Lu Bengxia memandangi medan perang di sini dari kejauhan, dan melihat bahwa kamu Bufan terkejut oleh yang beku. Apakah berbahaya bagi saudara kamu? Semua orang akan menyelamatkannya. Leng Qingqiu tampak acuh tak acuh, yakinlah.
dia baik-baik saja. Dia tahu detail yang luar biasa, dan ini berarti tidak mungkin sama sekali. Benar saja, tepat ketika ular haki akan meluncurkan gelombang ofensif berikutnya, sekelompok kristal es transparan membakar sekelompok api biru. Pada awalnya, itu hanya ukuran paku, dan kemudian berubah menjadi api. Di bawah kebakaran yang berbeda, kristal es tidak bisa menjadi pasukan, dan itu berubah menjadi kabut air dalam sekejap mata, yang diuapkan. Ular Hachimi, kan, biarkan kamu merasakan rasa daging ular panggang hari ini. Setelah mengatakan sedikit, Kamu Fan mengatakan bahwa dia mengulurkan tangan dan terbakar menjadi cahaya biru. Ular baki juga menyadari bahwa nyala itu tidak sederhana, dan kepala kuning memuntahkan sekelompok atmosfer kuning bersahaja lagi. Hal ini dapat diblokir oleh serangan gigi naga, tetapi tidak ada efek besar di depan langit Xian yang terbakar. Kebakaran yang berbeda adalah kebakaran yang berbeda, tidak ada yang bisa dibakar. Bab 3030 Guntur Langit Abis. Menghadapi siulan api ungu yang membakar langit, pupil mata Yamata no Orochi mengecil. Api ini bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan. Lalu kepala kelimanya membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas ke arah depan. Ye Bu Fan terkejut. Apakah orang ini gila? Mungkinkah dia ingin melahap api ungu pembakar langit? Apa bedanya dengan mencari kematian? Secara logika, binatang buas yang diwariskan dari zaman dahulu kala ini memiliki IQ yang tidak lebih buruk dari manusia dan tidak seharusnya melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Tetapi dia kemudian terkejut ketika mendapati bahwa api ungu langit terbakar terus bergerak maju tetapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Itu benar-benar menghilang, sepenuhnya menghilang dari antar muka ini. Untungnya, ia hanya menyemburkan api kecil saja, kalau tidak, api ungu membara langit akan padam. Apa yang sedang terjadi? Ye Bu Fan terkejut. Kekuatan Yamata no Orochi berada di luar imajinasinya. Dia menyebarkan indera spiritualnya, tetapi tetap tidak menemukan api yang menghilang. Sebaliknya, dia merasakan akibat dari fluktuasi ruang dari tempat dia berada tadi. Kepala besar ini sebenarnya dapat memanfaatkan kekuatan ruang. Dalam sekejap ia mengerti masalahnya. Tak heran jika kepala kelima ini bisa menguasai seluruh Yamata no Orochi. Ternyata ia memiliki kekuatan ruang. Kemampuan mengendalikan ruang adalah kekuatan yang sangat langka, tidak masalah bagi para kultivator atau monster. Gigitan Yamata no Orochi tadi membuat lubang di angkasa, dan api pun menghilang dari lubang tersebut serta meninggalkan dunia ini. Meski hanya butuh sesaat dan ruangan itu langsung pulih secara otomatis, itu sudah sangat mengerikan. Semua orang di sana terkejut, begitu pula Yamata no Orochi. Mereka tidak menyangka bahwa manusia di hadapan mereka ternyata bisa mengendalikan api aneh itu. Kalau saja aku tidak memiliki kekuatan ruang, mungkin aku sudah berubah menjadi ular panggang. Manusia, serahkan saja wanita itu kepadaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Ye Bu Fan kembali sadar dan berkata dengan suara ringan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keberadaan yang mengerikan seperti itu harus dibunuh secepatnya, jika tidak maka pasti akan menjadi bencana besar bagi bumi. Jika aku bangkit, aku khawatir tak seorang pun di seluruh dunia akan mampu menahannya. Demi keluarga dan putriku, aku harus membunuh orang ini dengan cara apapun. Dasar kau sombong dan tak tahu diri, apa kau pikir aku takut padamu? Yamata no Orochi sangat marah, dan kepala lainnya membuka mulutnya, menyemburkan api yang sangat panas. Awalnya hanya berupa bola, lalu berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Ye Bu Fan mengulurkan tangannya, api biru kembali bangkit dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai api, langsung menyerap semua amukan api di depannya. Meskipun api ungu langit terbakar tidak dapat melukai lawan, itu lebih dari cukup untuk menahan api tersebut. Dia tidak menggunakan api bumi Netherworld. Masalahnya sekarang bukanlah bahwa api aneh itu tidak cukup kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan kekuatan spasial lawan. Karena api tidak ada gunanya, mari kita coba cara lain. Ye Bu Fan membalikkan tangannya, dan bola petir itu terbang ke atas. Tiba-tiba, gemuruh guntur memenuhi langit. Ada tatapan tajam di mata Yamata no Orochi, saat metode ras manusia ini menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Ye Bu Fan mengulurkan tangannya dan menunjuk,
dan tiba-tiba 7 atau 8 petir setebal paha orang dewasa menyambar pada saat yang bersamaan. Biasanya, monster dan binatang buas paling takut pada guntur. Namun, jelas bahwa Yamata no Orochi di depannya tidak berada dalam jangkauan normal. Dia melihatnya membuka mulutnya dan memuntahkan 7 atau 8 petir berturut-turut, yang tidak kalah kuatnya dengan Sky Thunder Pearl. Dua kekuatan guntur itu saling berhadapan, dan tiba-tiba terdengar gemuruh guntur dan kilat, dan lengkungan listrik biru tua berderak di langit. Hasil akhirnya adalah tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepada orang lain, dan petir itu menghilang di udara. Semua orang di Geladak benar-benar terkejut. Lu Bengxia berteriak, ular iblis ini terlalu kuat. Pada saat ini, matanya penuh kekhawatiran saat dia melihat Ye Bufan. Apakah orang ini maha kuasa? Ye Bufan juga terdiam. Sebelumnya dia mengira bahwa Yamata no Orochi dan Golden Bear Tiger Beast ini berada di level yang sama, tetapi sekarang tampaknya metode lawan jauh lebih kuat daripada orang itu. Siapa yang bisa menyalahkannya karena memiliki begitu banyak kepala, masing-masing dengan atributnya sendiri, dan masing-masing dengan keterampilan uniknya sendiri. Tidak heran dia dipuja sebagai dewa oleh orang-orang Dakuan. Meski saya terkejut, hal itu tidak menghentikan saya untuk mengambil tindakan. Kau punya kekuatan guntur, kan? Aku tidak percaya kau punya kekuatan guntur. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengeluarkan labu meteorit, kemudian cahaya keemasan melesat ke udara dan menyatu dengan mutiara guntur langit. Ledakan, guntur bergemuruh, dan lengkungan listrik berwarna biru tua berubah menjadi kemasan. Tekanan yang tak terbatas memenuhi seluruh tempat, membuatnya tampak seperti bencana guntur kecil. Ini, Yamata no Orochi terkejut. Sebagai binatang buas, ia memiliki naluri merasakan guntur surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia bisa mengendalikan guntur? Sangat terkejut, ke-16 matanya yang berwarna merah darah terbuka lebar. Tetapi apapun yang terjadi, guntur di langit itu nyata, dan 7 atau 8 kilatan petir menyambar lagi. Jumlahnya sama, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada kilatan kepanikan di mata Yamata no Orochi, kemudian kepala besar itu membuka mulutnya, dan petir tebal meraung ke depan. Gemuruh, terdengar lagi gemuruh guntur dan kilat. Bedanya dengan yang terakhir, kali ini kilat langsung padam oleh gemuruh guntur dari langit. Keduanya adalah petir, tetapi perbedaan levelnya terlalu besar. Itu hanya menghalanginya dan tidak memiliki efek signifikan sama sekali. Bahasa Indonesia, guntur dan kilat bergemuruh, dan Yamata no Orochi buru-buru membuka mulutnya lagi, dan napas berwarna coklat kekuningan keluar. Atribut bumi memiliki daya pertahanan yang sangat kuat. Saat bertabrakan dengan guntur, meskipun masih tidak dapat memblokirnya, ia tetap menghabiskan banyak daya guntur dan kilat. Namun hanya itu saja, kemudian terdengar suara guntur dari langit yang bergemuruh dan menghantam tubuh Yamata no Orochi. Binatang buas purba itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi tidak mampu menahan kekuatan guntur surgawi. Binatang itu hancur berkeping-keping dan berdarah, bahkan tulang-tulangnya yang putih terlihat di beberapa tempat. Manusia sialan, kau benar-benar menyakitiku lagi. Meski terluka parah, hal itu tidak membuat Yamata no Orochi menyerah, tetapi malah membangkitkan keganasannya. Aku akan membunuhmu juga. Ye Bufan menunjukkan seringai di wajahnya dan menjentikkan meteorite Thunder God lagi. Menurut pemikirannya, asal dia melepaskan satu guntur surgawi lagi, atau paling banyak 2, dia pasti bisa membunuh orang di depannya. Namun yang memalukan adalah setelah labu petir meteorit dikibaskan beberapa kali, benda itu diam saja dan tidak ada lagi petir yang keluar. Apakah ini sudah habis? Dia segera memikirkannya dan mengeluarkan 4 atau 5 labu meteorit dan mencobanya satu persatu. Hasilnya memang memalukan, ada banyak labu tetapi tidak ada guntur sama sekali. Wajar saja jika dia memikirkannya. Dia telah menggunakannya terus-menerus akhir-akhir ini dan telah menghabiskan seluruh kekuatan petir yang dia simpan sebelumnya. Ketika Yamata no Orochi pertama kali melihatnya mengeluarkan begitu banyak labu kecil, dia ketakutan, karena labu yang telah diambilnya sebelumnya memiliki kekuatan guntur. Satu saja sudah cukup, kalau banyak-banyak aku sungguh tak sanggup. Tetapi kemudian dia mendapati tidak ada satupun labu yang bergerak,
dan dia pun segera mengerti apa yang telah terjadi. Hahaha, nak, kamu tidak punya guntur lagi. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Setelah berkata demikian, ia menarikkan tubuhnya yang besar, dan kedelapan kepalanya bergetar bersamaan. Lalu angin, api, guntur, dan kilat menyerang Ye Bu Fan silih berganti.